guys, kembali lagi bersama gua di Sakahayang Review. By the way, apa kabar kalian para penggemar film Mamahlukan? Persiapkan cemilan kalian untuk menonton film yang satu ini. Dimana kali ini, Sakahayang akan membahas film Mamahlukan teranyar berjudul World Breaker tahun 2025. Dan film ini dibintangi oleh sosok wanita GG di film Resident Evil bernama Alice Mila Jovovich. Oke lah, daripada kalian penasaran, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, seperti biasa silahkan subscribe aja, biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Film ini diawali dengan sebuah narasi tentang indahnya kehidupan di muka bumi yang penuh dengan kebahagiaan dan harapan. Tak hanya alamnya yang indah, keanekaragaman hayati menjadi bukti bahwa planet bumi memang diciptakan untuk selalu mensyukuri kebesaran Tuhan. Namun semuanya berubah setelah manusia yang serakah terlalu sering menyepam kemaksiatan dan juga kerusakan di muka bumi. Hingga muncullah berbagai bencana yang memancing makhluk mengerikan bernama Breaker untuk keluar dari dalam perut bumi. Dan kini, setelah pasukan pria yang pernah menjadi garda terdepan habis terinfeksi, kini giliran ras terkuat di bumi alias emak-emak yang memutuskan untuk turun tangan menghadapi makhluk tersebut. Di mana cenah, hanya kaum wanita yang sulit diinfeksi oleh makhluk ini akibat gen seblak yang mereka pupuk sejak masa muda. Lantas, pasukan yang dijuluki Kodiak ini dipimpin oleh emak-emak pemberani bernama Nikki, yang sangat mirip dengan sosok Alice Resident Evil. Menyadari kawanan Breaker akan menyerang, Nikki langsung bergerak menuju garis terdepan dan memimpin pasukannya melakukan perlawanan. Namun saat para pasukannya menggunakan senjata api, gila keren banget gue, Nikki hanya perlu sebilah pedang untuk menghadapi kawanan monster ini. Singkat cerita, scene beralih pada suami Nikki yang bernama Luke, di mana saat ini Luke sedang menceritakan kisah heroik seorang penebang pohon pemberani bernama Kodiak pada putrinya. Menurut kisahnya, Kodiak merupakan orang pertama yang berhasil menghabisi makhluk Breaker. Maka dari itu, nama Kodiak sendiri digunakan untuk menamai skuad pejuang yang dipimpin oleh si ibu. Tak cuma itu, Luke yang sempat bertempur bersama Kodiak berkata, jika Kodiak yang bersenjatakan kampak berhasil menghabisi 100 Breaker dalam satu malam. Akan tetapi si ayah mengungkapkan, jika setelah pertempuran tersebut, Kodiak menghilang secara misterius bak di telan bumi. Di saat itu pula, meski telah beberapa kali mendengar cerita tersebut, Willa terlihat senang saat mendengar kisah nyata yang si ayah ceritakan. Namun di tengah keseruan, tiba-tiba saja listrik sepaneng akibat cadangan energi yang mulai menipis. Beberapa saat kemudian, Willa yang penasaran menanyakan tentang kondisi dunia sebelum makhluk Breaker menyerang. Lantas si ibu menceritakan, jika dulu bumi merupakan tempat indah yang penuh warna-warni, juga dihuni beraneka ragam tumbuhan dan satwa. Meskipun ada saja orang-orang bangsat yang membuat dunia menjadi suram, hingga akhirnya dunia ini diazab menjadi seperti sekarang. Lantas, si ibu yang telah menyiapkan kejutan ultah langsung mengajak Willa pergi ke ruang tengah. Sementara di luar, beberapa truk pasukan meminta para penghuni rusun untuk segera berkemas, terlebih mereka harus selalu bergerak mencari tempat yang aman. Kembali pada Willa yang sedang berulang tahun. Meski tanpa diiringi lagu Jambrud, Willa pun senang saat mendapat hadiah kupluk dari si ibu. Dad, I am 15. Tak cuma itu, si ayah memberikan boneka anak acuh untuk menemani Willa tidur. Namun di tengah kebahagiaan, para pasukan yang datang meminta Komandan Nikki untuk bersiap. Just fill it up, Willa. Central's early. Sesaat sebelum pergi, Luke yang pengkor meminta istrinya untuk berhati-hati. Di saat itu pula, Willa tidak bisa menahan tangis saat mengetahui jika ibunya akan kembali memimpin pasukan melawan para monster. Selang beberapa saat, Nikki meminta Willa dan suaminya untuk naik ke dalam truk pengungsi. Someplace safe. Come on. Namun di tengah perjalanan,
Esih dan Echin yang soiyeh berkata jika para pria yang mudah terinfeksi hanya menjadi beban bagi mereka. Itu sontak membuat Willa kesal karena sebelum mengalami kepengkoran, si ayah merupakan seorang pejuang yang membela umat manusia. Lagi pula para pria adalah yang pertama kali melawan makhluk-makhluk ini. Namun si ayah yang tidak ingin mencari masalah meminta Willa untuk memaklumi congor luwes mereka. Setelah beberapa jam menempuh perjalanan, Willa yang terbangun seketika panik saat mendengar suara baku tembak yang terjadi. My God, semua orang pun panik saat mereka diserang gerombolan Breaker. Kepanikan Willa semakin menjadi saat sesosok Breaker datang mendekat. Come on, I got you. That was the last of them. Betapa leganya Willa saat si ibu yang GG berhasil menghabisinya. Hingga sesaat kemudian, Nikki yang tidak ingin membuang waktu langsung mengajak keluarganya melanjutkan pelarian. Di saat itu pula sambil menodongkan senjata, Ichi bersiap menghabisi Udin yang akan berubah menjadi makhluk hybrid setelah terinfeksi cakaran si makhluk. Sementara di sisi lain, Nikki berusaha meyakinkan putrinya untuk melanjutkan pelarian bersama si ayah. Ia pun berjanji akan segera menyusul Willa jika peperangan di wilayah ini sudah terkendali. Hingga sesaat kemudian, mereka pun panik saat mendengar suara makhluk hybrid yang mulai berdatangan. We'll hold them back. You go! What? But Dad, we need to go with them. Move! Keep moving. We're almost there. Sesampainya di dermaga, Luke berencana untuk mengungsi ke sebuah pulau terpencil yang menurut informasi pulau itu masih belum terjamah oleh makhluk Breaker. Singkat cerita, tidak terasa 1 tahun setelah Willa dan ayahnya mengungsi ke pulau terpencil, Willa pun masih menunggu kedatangan si ibu yang masih berperang dengan sengit bersama skuad Kodiak. Hold on tight there. Sorry, Mrs. Tan. Sepulangnya ke rumah, Willa langsung menunjukkan telur camar yang ia dapat. Akan tetapi Luke langsung membacoti putrinya ini karena apa yang Willa lakukan terlalu berbahaya. Namun Willa berkata jika dirinya sudah bukan anak kecil dan untuk membuktikannya, Willa menantang si ayah adu mekanik. Mendengar hal itu, Luke yang kini sudah mirip Kratos Jabrig langsung menerima tantangan itu. Setelah adu mekanik ala-ala murid dojo, Luke memberitahu jika Willa masih perlu banyak berlatih sebelum berhadapan dengan Breaker dan juga makhluk hybrid. Sebelum makan malam, Willa kembali meminta si ayah untuk menceritakan asal-usul Kodiak dan juga pertama kalinya Kodiak bertemu sosok Breaker. Hingga sesaat kemudian, Luke langsung bercerita. Ketika itu, Kodiak si pria kekar mirip Kratos sedang menebang pohon di tengah hutan. Namun sesaat kemudian, ia pun merasa penasaran saat mendengar suara dentuman keras dari arah bukit. Dan setelah dicek, Kodiak pun merasa ngeri saat melihat retakan tanah yang terbuka, bagaikan gambaran munculnya sosok Yakjuj dan Makjud. Di mana dari retakan tersebut, kawanan Breaker yang terkurung dalam tanah merangkak keluar untuk mengambil alih bumi. Setelah menceritakan hal tersebut, si ayah berkata jika perlawanan Kodiak mengajarkan mereka agar tidak menyerah pada keadaan meski dengan senjata apa adanya.
keesokan harinya, guna berjaga-jaga, Luke terlihat memasang ranjau darat di sekitaran pantai. Singkat waktu, melihat kawanan breaker yang berkeliaran di seberang pulau, Luke menjelaskan jika kawanan breaker yang buta menjadikan makhluk hybrid sebagai mata mereka untuk mencari keberadaan manusia, di mana dengan pendengarannya yang tajam, breaker bisa mendengar panggilan dari makhluk hybrid yang bertugas melakukan pengintaian. Hingga sesaat kemudian, agar Willa bisa menjaga diri, Luke mengajak putrinya untuk berlatih. Beberapa saat kemudian, sambil menggendong tas berisi batu, Willa terlihat berusaha melewati berbagai rintangan. Can't you hear them? The breakers are 48 seconds. Which direction is the tiger? Come on! Dodge those breakers! They're behind you! Come on! Dengan napas yang ngos-ngosan, Willa terlihat kecapean saat menjalani latihan beratnya. Namun karena terlalu lambat, si ayah meminta Willa mengulangi latihannya. Set! Seusai latihan, Luke yang datang langsung memberikan buah stroberi yang ia temukan di hutan. Terlebih putrinya belum pernah mencicipi buah tersebut. Jelas saja Willa yang gendo merasa senang. Lantas si ayah berkata jika dulu buah stroberi gampang sekali ditemukan. Bahkan saat di pesta hajatan pernikahannya, buah stroberi dibikin topping kue pengantin. Mendengar hal itu, sontak membuat Willa merasa heneg karena tidak pernah merasakan hidup di zaman orang tuanya. Singkat cerita, beberapa minggu kemudian, Willa yang sedang mengambil air langsung heran saat melihat seorang gadis linglung terdampar di pulau ini. No, stop! Stop! Don't move! Stop! Stop! Okay, no, you're fine. Untung saja, Willa berhasil menyelamatkan si Kewes sebelum modar bersimbah ledakan ranjau. Hingga sesaat kemudian, Willa yang melihat si Kewes terlalu lemah, langsung mengajaknya pergi ke tempat persembunyiannya. Setibanya di goa, sambil menghangatkan diri, Willa yang melihat kepala si Kewes terluka langsung menanyakan apa yang terjadi. Lantas sambil memperkenalkan diri, Rosie memberitahu jika kepalanya terluka saat perahu yang keluarganya naiki hancur diserang breaker, di mana insiden tersebut membuat dirinya tidak mengetahui bagaimana nasib dari keluarganya. Mendengar hal itu, Willa yang merasa iba berkata jika Rosie bisa tinggal di tempat ini untuk sementara waktu sampai dirinya memberitahukan hal ini pada si ayah. Singkat waktu, Willa yang sedang apruk-aprukan tiba-tiba mendengar suara ibunya dari kejauhan. Betapa bahagianya Willa saat ia bisa kembali bertemu dengan si ibu, di mana si ibu yang kekurangan pasukan mengajak Willa bergabung dalam kesatuannya. Akan tetapi Willa langsung menolak ajakan tersebut, terlebih dirinya tidak ingin meninggalkan si ayah di pulau ini. Aren't you prepared? Rupanya, semua itu hanyalah mimpi. Hingga sesaat kemudian, Willa yang kepoloran bergegas untuk pulang, apalagi ia yakin jika si ayah sedang khawatir. Betapa leganya Luke saat putrinya pulang dengan selamat. Ia pun membacoti putrinya yang tidak kunjung pulang sedari kemarin. Akan tetapi, Willa yang berusaha merahasiakan dulu keberadaan Rosie berkata jika ia hanya kepoloran di goa setelah kemalaman mencari makanan. Di malam harinya, Willa yang takut Rosie kelaparan terlihat mengendap-endap mengambil makanan kaleng. Bukannya membawa Rosie ke rumah, si Willa yang sok ngide malah bolak-balik ke goa sambil membawa makanan kaleng. Dan seolah mendapatkan teman, Willa langsung menunjukkan buku keindahan dunia sebelum diinvasi oleh kawanan breaker, di mana kata orang tuanya, bumi merupakan tempat indah dan damai meski di salah satu negara terdapat makhluk sejenis iblis yang dinamakan koruptor.
Setelah menunjukkan isi bukunya, Willa yang gabut langsung menceritakan kisah pertempuran yang dipimpin oleh Kodiak, di mana ketika itu pertama kalinya muncul makhluk yang dinamakan hybrid. Ketika itu setelah Kodiak dan pasukannya berhasil menghabisi kawanan Breaker, mereka pun panik saat rekannya yang terkena cakaran berubah menjadi makhluk mengerikan. Rupanya makhluk hybrid itu berasal dari manusia yang bermutasi setelah terkena infeksi. Namun untungnya, Kodiak yang bersenjatakan kampak Wiro Sableng berhasil menghabisinya. Setelah menceritakan hal tersebut, Willa yang akan pulang memberikan kupluk dan boneka rajutnya untuk menemani ngegembel di goa. Di keesokan harinya, Willa kembali menjalani latihan keras. One yet! Stay on that log. Focus. Keep going. You can do this. Akhirnya Luke pun merasa bangga saat melihat perkembangan Willa. Dan kini sebagai ujian terakhir, Luke yang akan berpura-pura menjadi makhluk hybrid meminta Willa untuk menyerangnya. Come out wherever you... Sontak Willa pun panik saat melihat si ayah yang tiba-tiba terkapar. Rupanya si ayah hanya mengalami sakalor akibat kelelahan. Sepulangnya ke rumah, Willa yang menyadari persediaan makanan mereka sudah menipis mengajak si ayah untuk pergi menemui si ibu. Akan tetapi, si ayah meminta Willa untuk bersabar, terlebih ia yakin jika Nikki dan pasukannya akan datang menjemput mereka. Mendengar hal itu, Willa yang tidak ingin mati perlahan di pulau ini langsung membacoti si ayah. Terlebih ia merasa jika selama ini si ayah sama sekali tidak pernah membantu perjuangan si ibu. Sontak ucapan tersebut membuatnya kesal, terlebih sebelum cekernya pengkor, kegegean si ibu adalah berkat dilatih oleh Luke. Di tengah kondisi problematik, Luke bergegas mengambil pedang miliknya dan langsung memberikannya pada Willa, di mana besok ia akan mengajarkan teknik pernapasan kepepet yang sempat ia ajarkan pada si ibu. Sontak Willa pun senang saat mendengar hal tersebut. Di keesokan harinya, saat si ayah menyiapkan peralatan latihan, Willa yang kegirangan memainkan pedang berniat menjenguk keadaan Rosie. Namun di saat itu pula, Luke yang merasa Willa menyembunyikan sesuatu berniat membuntutinya. Sesampainya di goa, Willa pun heran saat melihat kupluk dan boneka rajutnya dirusak oleh Rosie. Betapa syoknya Willa saat mengetahui Rosie yang terinfeksi telah berubah menjadi makhluk hybrid. Untung saja si ayah yang datang berhasil menyelamatkan Willa. Sesaat kemudian, Willa yang merasa bersalah berusaha menjelaskan semuanya. Namun itu tidak penting, Luke yang panik langsung mengajak Willa untuk kabur karena saat ini ada sebuah informasi yang menyatakan jika makhluk hybrid sudah mampu untuk berenang. On the beach because it's less rocky. The mine should slow. Move it there slow. Sesampainya di celah jurang, Luke meminta Willa untuk menyeberangi dahan jengkol. Namun saat Willa berhasil menyeberang, tiba-tiba bagaikan koneksi Bluetooth, rupanya makhluk ini baru akan mati setelah otaknya dihancurkan. Setelah berhasil menghabisi si makhluk, Luke mengajak Willa untuk bergegas melanjutkan pelarian. Mendengar suara si makhluk hybrid mendekat, Willa berusaha mengajak ayahnya untuk kabur. Namun Luke yang mulai lemah meminta Willa untuk meninggalkannya. Tak ingin meninggalkan si ayah, Willa pun membulatkan tekad untuk menghadapinya.
Anjay, dengan teknik pernapasan kepepet, Willa pun berhasil menebas otak si makhluk sampai mokad. Melihat kegegean putrinya, Luke pun sudah tidak khawatir lagi. Mendengar suara makhluk hybrid semakin mendekat, Luke meminta Willa untuk segera menaiki perahu, sementara ia akan berusaha untuk menghadang makhluk-makhluk ini. Mendengar hal itu jelas saja membuat Willa merasa heran. Betapa lemasnya Willa saat mengetahui ayahnya terinfeksi saat adu mekanik di dekat dahan jengkol. Luke pun meminta Willa untuk tegar, apalagi para lelaki tidak bisa bertahan lama dalam menahan virus yang sudah menyebar di tubuhnya. Meskipun tak tega, Willa pun terpaksa menuruti permintaan si ayah. Setelah upayanya gagal, Willa yang tidak ingin menyerah pada keadaan langsung menghunus pedang dan bersiap menghadapi kawanan makhluk yang datang. Namun di tengah kekhawatiran, Luke pun merasa lega saat melihat skuad istrinya mulai berdatangan. Ia pun yakin jika Willa akan selamat. Apakah Willa dan para pasukannya mampu bertahan? Kita nantikan saja sequel selanjutnya karena memang belum dirilis oleh sutradaranya. Lalu film pun sudah berakhir. Bagaimana, film yang seru sekali bukan? Sudah tak perlu dijelaskan lagi karena sudah jelas lah. Mungkin segini saja review dan pembahasan film World Breaker 2025. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sekayang. Thanks for watching and see you next video. Bye-bye.